Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Amala Santina Dewi, nomor absen 30 dari kelas 12.5. Di sini saya akan membahas mengenai remedial bab pertama, ulangan harian pertama, yaitu tentang matematika keuangan. Baik, langsung saja kita membahas nomor 1, yaitu tentang bunga tunggal. 1. Seseorang memiliki modal 35 miliar yang diinvestasikan menggunakan bunga tunggal selama 3 tahun dengan suku bunga 0,9% tiap bulan. A. Tentukan nilai tambah bunga investasi. B. Tentukan uang yang dimiliki setelah 3 tahun. Yaitu diketahui M atau modal itu 35 miliar, lalu T dengan 3 tahun dikali 12 bulan per tahun, karena kita mau ubah menjadi bulan, yaitu 3 dikali 12 sama dengan 36 bulan. Lalu P bunganya yaitu atau bunga 0,9% tiap bulan, diubah jadinya 0,009 tiap bulan. Lalu ditanya A. Nilai tambah bunga investasi. B. Uang yang dimiliki setelah 3 tahun. Kita menjawab yang A, yaitu nilai tambah bunga investasi. Itu rumusnya interest sama dengan modal dikali suku bunga per 100 dikali T, yaitu tahunnya, yaitu 35 miliar dikali 0,009 dikali 36, yaitu hasilnya 11 miliar 340 juta. Lanjut yang B, yaitu uang yang dimiliki setelah 3 tahun. Berarti rumusnya itu MT sama dengan M dikali I. Itu MT itu modal akhir selama 3 tahun. Lalu ini modal, ini interest, yaitu hasil dari ininya. Jadi 35 miliar ditambah 11 miliar 340 juta, itu hasilnya adalah 46 miliar 340 juta. Baik, lanjut ke soal nomor 2, yaitu mengenai tentang diskonto. Soal nomor 2, Renal meminjam uang di koperasi sebesar 22 juta untuk jangka waktu 2 tahun dengan diskonto 1,5% per semester. Tentukan besar diskonto dan jumlah uang yang diterima dari koperasi tersebut. Yaitu diketahui M-nya modalnya yaitu 22 tahun, T-nya yaitu 2 tahun, kita rubah menjadi per semester, yaitu 1 tahun itu ada 2 semester, jadi kalau 2 tahun itu ada 4 semester. Lalu P-nya yaitu 1,5% per semester, kita rubah jadinya menjadi 0,0515 per semester. Lalu ditanya A. Besar diskonto, B. Jumlah uang yang diterima. Lalu kita menjawab yang A, besar diskonto. Berarti rumusnya D atau diskonto dikali modal dikali bunga persen dikali T tahunnya, itu 22 dikali 0,015 dikali 4, jadi hasilnya yaitu 1.320.000. Lalu yang B, jumlah uang yang diterima, yaitu MT modal akhir, yaitu modal dikali diskon, jadinya modal dikurang diskon, maaf ya, jadi 22 juta dikali
juta dikurang 1.320.000, jadi hasilnya yaitu 20.680.000. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu mengenai bunga majemuk. Itu 3. Susi memiliki uang di tabungan Bank BRI sebesar 4 juta rupiah. Dalam bank menerapkan sistem bunga majemuk 5% per tahun. Dengan sistem tersebut, Susi ingin uang di tabungannya menjadi 12 juta untuk membeli iPad. Berapa waktu yang diperlukan? Itu diketahui modalnya, yaitu modal awal yaitu 4 juta rupiah, lalu modal akhirnya itu 12 juta, lalu suku bunganya yaitu 5% per tahun, jadi kita rubah menjadi 0,05. Terus yang ditanya itu berapa waktu yang diperlukan, lalu jawab itu rumusnya kita memakai MT, yaitu modal akhir, sama dengan modal awal kurung buka 1 ditambah I atau suku bunga kurung tutup lalu dipangkat T. Banyak T yaitu tahunnya, lalu MT nya yaitu 12 juta sama dengan M nya itu 4 juta, lalu kurung buka 1 ditambah I nya yaitu 0,05 kurung tutup, karena T nya kita tidak diketahui jadi kita tulis dulu T nya, lalu 12 juta sama dengan 4 juta kurung buka ini 1 ditambah 0,05 yaitu hasilnya 1,05 T. Lalu 12 juta dibagi 4 juta, yaitu ini pindah ke sini jadinya kita dibagi, lalu ini turun ya kurung buka 1,05 kurung tutup T. Lalu 3, dimana kita dapat 3 karena 12 juta dibagi 4 juta yaitu hasilnya 3 sama dengan kurung buka 1,05 kurung tutup T. Lalu kita rubah ke log, jadinya log 3 sama dengan log 1,05 kurung tutup T. T sama dengan T nya pindah, jadinya log 3 dibagi log 1,05 hasilnya yaitu 22,5 tahun. Lalu soal nomor 4 yaitu modal sebesar 40 juta akan dibungakan dengan suku bunga majemuk 2% per semester. Berapa nilai akhir setelah 4 tahun? Itu diketahui M nya modalnya yaitu 40 juta, I atau suku bunganya ini 2% per semester. Jadinya ini dirubah jadinya 0,02 per semester. Lalu T-nya yaitu periodenya, tahunnya itu 4 tahun. Kita rubah menjadi semester juga biar sama. Jadinya 1 tahun ada 2 semester. Jadi kalau 4 tahun itu 4 dikali 2 berarti 8 semester. Lanjut ditanya nilai akhir setelah 4 tahunnya. Jadi rumus yang kita pakai yaitu sama kayak nomor 3, cuman yang kita tanya itu nilai akhirnya yaitu MT nya. Jadi rumusnya MT sama dengan M buka 1 ditambah I kurung tutup T pangkat T. Jadi 40 juta
ditambah 1 kurung buka 1 ditambah 0,02 kurung tutup T-nya itu 8. Lalu 40 juta kurung buka 1,02 kurung tutup 8. 1,02 yaitu dapat dari sini 1 ditambah 0,02. Lalu 400 juta kurung buka 1,171653938100226. Ini kita dapat dari 1,02 pangkat 8. Lalu hasilnya yaitu 46 juta 866.375,24 rupiah. Jadi kita boleh saja kita langsung ke 40 juta dikali 1,02 pangkat 8, jadi hasilnya tetap sama segini, tapi harus kita rubah dulu kayak gini. Oke, lanjut ke nomor 5. Kita membahas nomor 5 tentang anuitas. 5. Pinjaman sebesar 50 juta rupiah akan dilunasi dengan anuitas tahunan selama 5 tahun dengan bunga 6% per tahun. Tentukan anuitas dibulatkan ke atas ribuan. Diketahui M-nya yaitu besar pinjaman sebesar 50 juta, lalu I-nya suku bunga yaitu 6% per tahun sama dengan 0,06 per tahun. Kita rubah dia dari persen jadi 0,06 per tahun. Lalu T-nya itu banyak anuitas sebesar 5 tahun. Ditanya yaitu anuitas dibulatkan ke atas ribuan. Lalu dijawab, kita menggunakan rumus anuitas yaitu A sama dengan M dikali I dibagi 1 dikurang kurung buka 1 ditambah I kurung tutup min T. Itu M-nya itu 50 juta dikali I-nya itu 1,06 dibagi 1 dikurang kurung buka 1 ditambah 0,06 kurung tutup min 5. Lalu 50 juta dikali 0,06 yaitu 3 juta. Jadi hasilnya itu 3 juta. Lalu 1 kurung buka 1,06 kurung tutup min 5 pangkat min 5, dimana kita mendapatkan 1,06, kita mendapat 1,06 itu dari hasil 1 ditambah 0,06. Lalu hasil dari 3 juta dibagi 1 dikurang kurung buka 1,06 kurung tutup pangkat min 5 yaitu hasilnya 11.869.820.002 rupiah. Lalu dibulatkan ke atas ribuan yaitu A plusnya yaitu 11.870.000 rupiah. Nah, kita lanjut ke soal nomor 6 mengenai anuitas. 6. Pinjaman sebesar 200 juta akan dilunasi dengan anuitas bulanan selama 7 tahun dengan suku bunga 6,5% per tahun. Tentukan sisa pinjaman setelah 36 bulan. Yaitu diketahui M sama dengan 200 juta, I sama dengan 6,5% per tahun, lalu diubah jadinya 0,065 per tahun. T sama dengan 7 tahun, diubah ke bulan jadinya 84 bulan. Ditanya sisa pinjaman setelah 36 bulan. Lalu rumusnya A sama dengan M kali I dibagi 1 kurang buka I ditambah 1 ditambah I kurung tutup min T.
Lalu M-nya itu 200 dikali I-nya 0,065 dibagi 1 dikurang kurung buka 1 ditambah I-nya 0,065 min 7. Jadi hasilnya yaitu, jadi hasil kali ini jadinya 13 juta dibagi 1 dikurang kurung buka I 1,065 kurung tutup min 7. Jadi hasilnya yaitu 36.266.273.086 rupiah. Lalu A1 sama dengan A dikurang B1 yaitu 36.466.273.086 rupiah dikurang 13 juta yaitu hasilnya 23.466.273.086 rupiah. Lalu sisa pinjaman selama 36 bulan yaitu 36 bulan itu yaitu 3 tahun. Lalu kita menggunakan rumus S3 sama dengan M dikurang A1 kurung buka 1 ditambah I kurung pangkat 3 min 1 dibagi I. Lalu M-nya itu 200 juta, A1 dikurang A1 yaitu 23.466.273,86 rupiah. Lalu I1 ditambah I yaitu 0,065 pangkat 3 dikurang 1 dibagi 0,065. Lalu hasilnya ini 1 ditambah 0,065 yaitu 1,065 pangkat 3 dikurang 1 dibagi 0,065 kurung tutup. Lalu hasilnya yaitu, jadi hasilnya itu 200 juta dikurang 75 juta 73.889.99 rupiah. Itu hasilnya 124 juta 926.110.01 rupiah. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Parama Santi Om, Santi 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 Om.